Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sesi pertama mata kuliah pemasaran jasa Hikmah 4568. Masih bersama saya Ahmad Faiz Hudori Toha selaku tutor yang dengan setia mendampingi Anda dalam perkuliahan ini. Pada sesi ini kita akan membahas tentang perspektif baru pemasaran pada sektor jasa yang mencakup definisi dan karakteristik jasa yang membedakannya dari produk fisik serta bagaimana perspektif baru dalam industri jasa ini. Secara sederhana, jasa dapat kita definisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan seperti kenyamanan, hiburan, atau kesehatan dan tidak berbentuk fisik. Misalnya, saat Anda menggunakan layanan streaming musik, Anda mendapatkan hiburan pengalaman mendengarkan musik, bukan produk berupa fisik. Ada setidaknya 4 karakteristik utama yang membedakan antara jasa dan produk. Yang pertama, jasa itu tidak berwujud atau intangible. Jasa tidak bisa dilihat atau disentuh seperti produk fisik, sebagaimana makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ketika Anda mendapatkan layanan jasa berupa konsultasi dokter, ini akan berbentuk layanan yang akan Anda rasakan, tetapi tentunya tidak bisa Anda pegang dan Anda bawa pulang. Yang kedua, jasa itu sifatnya inseparability, tidak bisa dipisahkan. Jasa antara konsumsi dan produksinya tidak bisa dipisahkan. Produksi dan konsumsi berlangsung pada waktu yang sama. Misalnya, saat Anda naik taksi, layanan transportasi, kenyamanan taksi yang Anda dapatkan dan Anda nikmati itu bersamaan antara proses pemberian layanan dan bagaimana Anda menikmati layanan tersebut. Tidak ada perbedaan jeda antara produksi dan konsumsi. Anda tidak bisa memisahkan proses penyediaan jasa taksi dengan proses penggunaan jasa taksi. Kemudian yang ketiga, jasa itu bersifat beragam atau variability. Kualitas jasa itu sulit diseragamkan sebagaimana kita memproduksi 1.000 produk. 1.000 produk makanan, 1.000 produk pakaian yang seragam, standar satu dan lainnya. Tetapi jasa sulit diseragamkan. Jasa akan berbeda dan bergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan itu diberikan. Misalnya, pelayanan di tukang cukur. Pelayanan di tukang cukur di tempat yang sama ketika tukang cukurnya berbeda, atau tukang cukur yang sama di waktu berbeda, boleh jadi layanannya akan berbeda. Yang terakhir, jasa itu bersifat tidak bisa disimpan atau perishability. Jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti, sebagaimana produk kemudian disimpan di gudang. Bisa untuk stok sebulan, 2 bulan, setahun ke depan. Tapi jasa tidak bisa. Misalnya, jasa penerbangan. Ketika kursi di sebuah pesawat itu kosong, maka jasa kursi ini tidak bisa kemudian disimpan untuk kemudian dijual lagi di waktu berikutnya. Maka ketika kursi kosong dalam pesawat akan kehilangan nilai setelah penerbangan itu berakhir. Maka selama sesi ini kita akan belajar beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya memahami pentingnya pemasaran jasa, mengenali definisi dan karakteristik unik dari jasa sebagaimana secara singkat tadi sudah saya jelaskan, memahami perkembangan sektor jasa di era modern, dan menjelaskan bagaimana ekonomi telah bergeser dari ekonomi berbasis produk ke ekonomi berbasis jasa. Sebagai referensi utama, silahkan dengan semangat dan antusias Anda membaca modul EKMA 4568 dan Anda perlu mendengarkan wawancara Universitas Terbuka yang berjudul Perkembangan Sektor Jasa di link yang sudah tersedia di platform ini. Pastikan Anda semua aktif dalam diskusi dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Selamat belajar
dan sampai ketemu di sesi kedua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.